selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tentunya baik dan luar biasa. Nah, adik-adik di rumah, kita akan beribadah pada saat ini sekolah minggu Jemaat GKST Immanuel Palu. Dan untuk itu kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat ibadah kita pada saat ini. Nah, adik-adik sekalian, untuk memulai ibadah kita pada saat ini, kita akan dipimpin doa oleh Kakak Yani. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Mana sikap berdoanya? Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga Engkau menyertai kami sepanjang malam. Hingga pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu akan siap beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari pertama, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa buat kakak-kakak, pelayan anak yang akan melayani pada hari ini. Tuhan berkati mereka, biar mereka boleh melayani dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, baiklah adik-adik di rumah, untuk memulaikan ibadah kita memuji nama Tuhan. Dan lagu pujian pertama yaitu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik di rumah masih semangat, dan pujian yang kedua saya undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyi pujian Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan angkat pujian firman Tuhan ku dengar, dan kemudian Ibu nanti akan membawa kita dalam doa. Firman
di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semua kunci tangan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Sudah memberikan waktu kesempatan yang indah kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati Kakak Ros yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan lewat firman-Mu kami boleh mengerti, dan Roh Kudus tolong kami untuk dapat melakukannya di tengah hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun salah dosa kami, sehingga kami boleh layak Tuhan berdoa dan boleh layak beribadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, adik-adik yang ada di rumah, sudah siap dengar firman Tuhan belum? Wah, sudah semuanya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Namun sebelum itu, Kakak harus mau tanya nih, siapa yang hafal ayat hafalan minggu kemarin? Angkat tangannya. Wah, terdapat di mana? Ya, benar sekali, terdapat dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-23. Kita hafal bersama-sama ya. Mazmur 37 ayatnya yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Wah, semuanya hafal hafalannya. Jago, anak Tuhan seperti itu. Nah, saat ini kita mau belajar tentang kisah yang terdapat di dalam, kita buka bersama ya, Kejadian 25 ayat 19 dan 34. Kejadian pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-19 dan 34. Perikopnya tentang apa? Ya, tentang Esau dan Yakub. Nah, kisah ini akan kita saksikan dalam bentuk video. Nanti setelah ibadah, adik-adik boleh membaca kisah Kejadian 25 ayat 19 sampai 34 secara mandiri ya. Untuk menyaksikan cerita Esau dan Yakub dalam bentuk video, sama-sama kita tekan kotak yang ada di sini ya. 1, 2, 3. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu
akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." tetapi kata Yakub, Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku. maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan bersama kisah tentang Esau dan Yakub. Hak kesulungan merupakan suatu hal yang penting dalam budaya Israel. Anak laki-laki pertama dari seorang laki-laki dianggap sebagai kegagahannya yang pertama. Apa saja keuntungan yang didapat dari hak kesulungan? Ia berhak menerima 2 bagian dari segala kepunyaan ayahnya. Ia juga akan menjadi kepala keluarga setelah ayahnya meninggal. Terlebih untuk Esau dan Yakub. Hak kesulungan juga berarti bahwa orang yang memperolehnya menjadi saluran berkat bagi keturunan Abraham selanjutnya. Dari kisah Alkitab tadi, Yakub menipu Esau untuk memperoleh hak kesulungan, dan Esau tidak menghargai hak kesulungannya sehingga ia menukarkannya dengan makanan. Di kisah ini juga menceritakan bahwa Esau dan Yakub merupakan 2 anak yang sangat berbeda. Dari fisik, Esau yang berbulu, dan dari sifat, Esau menjadi seorang pemburu. Esau senang pergi ke hutan dan berburu binatang. Sedangkan Yakub tidak suka berburu. Ia lebih suka tinggal di kemah dan membantu pekerjaan ibunya. Dari kisah ini, Tuhan menghendaki kita agar dapat menghargai sesama walaupun kita berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya berbeda dari fisik, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang hidungnya pesek kayak kakak Ros, ada yang hidungnya mancung. Itulah perbedaan. Maupun perbedaan dari sifat, misalnya ada yang periang, ada yang pendiam. Namun, semuanya itu Tuhan menciptakannya dengan baik, seluruh perbedaan itu. Kita harus menghargai dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang ada pada diri kita, dan jujur menghargai apa yang ada pada teman atau saudara kita. Saat ini Kakak Ros ajak kita semua untuk baca tulisan yang ada di samping ini ya. Kita baca bersama-sama. Saya harus bersyukur kepada Tuhan atas apa yang ada pada diri saya dan menghargai
apa yang ada pada diri saudara saya. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, dan Kakak Ros mau kasih satu ayat hafalan. Terdapat dalam Mazmur 100 ayat 3a. Ayo kita buka Alkitabnya bersama dan kita baca bersama ya. Mazmur 100 ayat 3a. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Sekali lagi, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Adik-adik boleh merekam video menghafal ayat hafalan dan mengirimkannya di grup kelas masing-masing maupun di WA kakak-kakak pelayan anak. Kiranya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur dan menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Shalom. Baiklah adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sementara persembahan dijalankan, kita akan puji Tuhan Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujihu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujihu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik di rumah, sekarang kita akan doa syafaat. Untuk itu, kakak ajak, sikap berdoanya mana? Kunci tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Di pagi ini Tuhan, kami sudah beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini Tuhan akan mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami, anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah maupun yang ada di mana, yang saat ini sedang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bawa dalam doa ya Tuhan, kiranya anak-anak ini Tuhan akan terus diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Walaupun pada saat ini ya Tuhan, kami masih dalam PPKM dan melaksanakan semua kegiatan dari rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan terus menjaga, melindungi kami, sehingga kami semua
kakak-kakak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, bahkan orang tua akan terus dipelihara oleh Tuhan, diberi sehat dan kuat. Tuhan Yesus, sekarang ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, yang mungkin di minggu ini Tuhan ada yang berulang tahun. Kami bawa dalam doa kiranya Tuhan akan selalu memberi kesehatan, kekuatan di dalam ketambahan usia mereka ini Tuhan. Tuhan akan terus pelihara kehidupan mereka. Berdoa juga ya Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang mungkin pada saat ini Tuhan dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Biarlah Tuhan akan selalu memberkati, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, memberkati obat makanan yang mereka makan dan minum. Lewat obat makanan mereka akan memperoleh kesembuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa buat orang tua dari anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan kiranya akan selalu menjaga, melindungi mereka, bahkan memberkati dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah di dalam masa ini Tuhan, masa PPKM, orang tua akan terus bersuka cita dan akan terus diberkati oleh Tuhan dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga ya Tuhan kami mau berdoa buat kami semua kakak-kakak pelayan sekolah minggu. Tuhan akan terus pelihara, beri kami kesatuan hati, beri kami semangat sehingga kami tetap semangat dan kuat di dalam pelayanan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga ya Tuhan kami mau berdoa buat pemerintah bangsa kami di dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Biarlah pemerintah bangsa kami ini Tuhan boleh memimpin atau boleh menyelesaikan masalah pandemi ini Tuhan, dan Tuhan akan yang berperkara dalam setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah kami. Biarlah mereka boleh bekerja, diberi hikmat, kemampuan, sehingga mereka boleh menyelesaikan pandemi ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan syukur. Berkatilah ya Tuhan, lewat persembahan ini nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan, syukur kami Tuhan. Ampuni Tuhan atas segala dosa yang setiap saat kami berbuat melawan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, demikianlah ibadah kita pada pagi ini. Jangan lupa jaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan makanan yang bergizi, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. 2 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat.